Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzulun Nurhayati dari SMK Abdi Negara Tuban, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sedang melakukan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 pada tanggal 5 Desember 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas mohon dipimpin berdoa untuk teman-temannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya absen dulu. Betty Jayanti, Islami, Heni, Sriwahyuni, Mami Lisa, Maulidia, Miftahani, Nabila Febrianti, Naswa Naila, Nova Melinda, Oktavia Inka, Siti Fatimah, Siti Ilmiatus, Sitah Nur Hasanah. Hari ini masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan untuk sebagai awal dari pembelajaran materi median hari ini. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Lima menit dari sekarang. Sudah? Sudah cukup 5 menit. Yang belakang berdiri satu orang untuk mengambil ke depan, yang lainnya duduk.
Silakan. Baik anak-anak, soal pertanyaan yang kalian kerjakan, yang kalian jawab tadi itu adalah awal dari pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini adalah ukuran pemusatan data pada median data kelompok. Kemarin pemusatan data itu sebenarnya ada berapa yang kita bahas. Yang pertama tentang mean atau rata-rata, yang kedua median, yang ketiga modus. Nah, pertemuan yang kemarin tentang median kita sudah membahas tentang median data tunggal. Ya. Untuk mengerjakan median data kelompok, caranya hampir sama dengan mencari median data tunggal. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik diharapkan dapat menentukan median data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. Kemudian, mengapa kita perlu belajar statistik? Yang pertama, karena statistik memberikan nilai positif jangka panjang serta perkembangan karir bagi seseorang yang telah mempelajarinya. Yang kedua, karena statistik mempunyai peran dalam menyampaikan informasi. Kemudian, data kelompok. Rumus median data kelompok. Berikut ini. ME sama dengan TB ditambah setengah dari N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelasnya dikalikan panjang kelas. Nah, ini keterangannya ME median tepi bawah. Nah, bagaimana caranya mencari tepi bawah? Nah, tepi bawah ini diperoleh dari batas bawah dikurangi dengan 0,5. Kemudian yang N ini adalah banyaknya data. Kemudian FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan FM ini adalah frekuensi kelas mediannya, dan P ini adalah panjang interval kelas median. Berikut contoh-contohnya. Berikut ini adalah data berat badan siswa SMK Abdi Negara Tuban. Berat badan 40 sampai 45, kemudian 46 sampai 51, 52 sampai 57, 58 sampai 63, dan 64 sampai 69. Dengan frekuensi yang kelas pertama 5 anak, 5 siswa, kemudian yang kelas kedua itu ada 7, kemudian yang di kelas ketiga ada 9, dan kelas keempatnya 12, kelas ke-5 ada 7 siswa. Pertanyaannya, median dari data tersebut adalah, penyelesaiannya begini. Pertama, kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. 5 ditambah 7, 12, ditambah 9, 21, ditambah
1233 ditambah 7, 40. Kemudian N-nya, banyak datanya adalah 40. Nah, ini kemudian kita menentukan kelas mediannya. Letak kelas median itu diperoleh dari setengah dari banyaknya data. Jadi kalau datanya 40 berarti setengahnya dia 20. Maka kelas tersebut berada pada data ke-20, kelas ketiga. Setelah itu dari kelas ketiga 52 sampai 57. Nah, kita mencari tepi bawahnya. Tadi tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. 52 dikurangi 0,5, 51,5. Kemudian kita tinggal memasukkan N-nya 40, frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti sama dengan 12. Kemudian frekuensi kelasnya dari apa yang sudah saya jelaskan. Kita membuat kelompok. Kelompoknya seperti yang kemarin kita sudah bentuk. Silahkan dimulai dari sekarang. Masing-masing kelompok ada 4 sampai 5 siswa. Sebelum kalian menjawab permasalahan, menjawab soal-soal yang ada di LKPD, lembar kerja peserta didik yang kalian pegang, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menulis nama-nama kelompokmu, kemudian kalian pelajari langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama yaitu isilah nama dan anggota kelompok pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, baca dan pahami pertanyaan-pertanyaan pada masalah yang ada di dalam LKPD. Kemudian silakan melakukan diskusi kelompok terhadap tugas yang telah diberikan. Yang keempat, jika terdapat masalah atau kesulitan, tanyakan langsung kepada gurumu. Kemudian selanjutnya tugas dikerjakan selama maksimal 30 menit. Selanjutnya setelah diskusi kelompok selesai, persiapkan seorang anggota untuk menjadi wakil mempresentasikan ke depan. Ya. Itu adalah langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan, diskusikan dengan teman sekelompokmu. Dimulai dari sekarang.
Sudah selesai? Sudah. Sudah disiapkan anak-anak yang mau presentasi, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Aduh, tangan aduh, keren ini. Kurang ini kurang. Iya, aku lagi ngomong. Rasa aku feeling kayak ngomong. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di permasalahan pertama. Di sini sudah kita tulis tabelnya, dan sebelum kita masuk ke dalam rumus mediannya, kita cari dulu frekuensinya, di mana frekuensi kita dapatkan dari penjumlah. Frekuensi kumulatif kita dapatkan dari penjumlahan frekuensi. 2 kita tambahkan dengan 5 hasilnya 7, kita tambahkan dengan 6 hasilnya 13, dan seterusnya. Kita jumlahkan frekuensinya juga, sehingga kita temukan jumlah seluruh datanya adalah 40. Di sini perusahaan hanya menerima setengah dari jumlah peserta seleksi. Jadi kita masukkan rumus setengah dikali 40 dari seluruh jumlah datanya sama dengan 20. Kemudian tepi bawah kita dapatkan dari data terkecil dari kelas median kita kurangi 0,5. Kelas median 20 di kelas 21, 2, 3, 4. Data terkecilnya adalah 55, kita kurangi dengan 0,5, hasilnya adalah 54,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median, frekuensi kumulatif di atas kelas median adalah 13. Frekuensi median adalah 7 dan panjangnya adalah 7. 7 kita peroleh dari data terkecil dari kelas kedua, kita kurangi data terkecil dari kelas pertama, sehingga dihasilkan 7. Kita masuk ke dalam rumus mediannya. Di sini rumus median adalah median sama dengan tepi bawah plus setengah dikali N dikurangi frekuensi per frekuensi median dikali panjang. Kita masukkan dari data yang di sini. Tapi bawahnya 54,5, kita tambah setengah dikali jumlah datanya 40 dikurangi frekuensinya 13 per frekuensi mediannya 7, kemudian dikalikan panjang kelasnya yaitu 7. Di sini kita peroleh hasil 54,5 ditambah 20 dikurangi 13 per 7 dikali 7 sama dengan 54,5 ditambah 7 per 7 dikali 7 sama dengan 54,5 ditambah 7, hasil terakhirnya adalah 61,5. Ini presentasi pengerjaan soal dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan close untuk kelompok 2.
Sekarang untuk permasalahan yang kedua, silakan kelompok Iki nih salah. 3 untuk mempresentasikan hasilnya. 55,5. Itu kan ini. Dari awal sudah ada garis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok yang di sini udah ada datanya yang mengenai umur seorang karyawan di sebuah perusahaan. Sebelum kita menyelesaikan rumusnya, sebelum kita memasukkan nilai ke rumusnya, kita mencari frekuensinya dulu. Yaitu dengan cara dijumlahkan. Seperti 10 ditambah 15 sama dengan 25, 25 tambah 20, 45, dan seterusnya. Lalu kita mencari setengahnya dengan cara N dikali setengah. Dari jumlah tersebut kita menemukan 70 dan tinggal masukkan 70 dikali setengah yaitu 35. Jadi letak median ke 35 adalah kelas ketiga. Lalu kita mencari tepi bawah. Mencari tepi bawah dengan cara batas bawah paling kecil dikurangi 0,5, yaitu 32 dikurangi 0,5, hasilnya 31,5. Lalu kita mencari panjang. Panjang ditentukan dari banyaknya data, yaitu 6. Yang selanjutnya kita menentukan frekuensi kelas median, yaitu 20. Kita lihat dari yang kelas ketiga. Selanjutnya kita menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 25. Lalu kita mencantumkan rumusnya, yaitu tepi bawah median plus setengah N kurangi frekuensi kumulatif per frekuensi median dikali panjang. Kita tinggal masukkan data yang udah kita cari, lalu kita jumlahkan semua, dan kita menemukan hasilnya 34,5. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan kembali ke kelompoknya. Perhatikan dari permasalahan yang diberikan, diperoleh kelas mediannya berada di kelas ketiga dengan batas bawah 32 dikurangi dengan 0,5, temunya 31,5. Panjang intervalnya diperoleh dari batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas yang pertama, ketemu 6. Kemudian frekuensi kelasnya 20 dan frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya 25 dimasukkan ke dalam rumusnya. Tepi bawah ditambah setengah dari N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikalikan dengan panjang intervalnya, kemudian dimasukkan dan ketemu 34,5. Jadi median dari permasalahan yang kedua ketemunya 34,5. Baik, terima kasih dari kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan di LKPD.
Silahkan kembali ke tempat duduknya semula. Baik anak-anak, rangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir dalam pembelajaran hari ini terkait dengan materi median data kelompok. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, Mami Lisa? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa untuk mencari nilai median pada data kelompok dibutuhkan informasi batas bawah kelas median. Bahwa pada materi median data kelompok, untuk mencari atau menentukan nilai median, kita harus tahu batas bawah dari kelas median tersebut. Oke, dari pembelajaran tadi, kegiatan apa yang sudah kalian lakukan? Pada pembelajaran hari ini, kita sudah belajar cara menentukan nilai median dari data kelompok. Langkah awalnya kita harus mencari banyaknya data, kemudian kita menentukan letak kelasnya dari tabel tersebut, dan yang terakhir kita bisa menentukan median dari data tersebut. Iya, pembelajaran hari ini kita menentukan median yang diawali dari kita tahu banyaknya data tersebut, kemudian yang kedua kita menentukan kelas mediannya, kemudian batas bawahnya, tepi bawah dari kelas tersebut, dan yang terakhir kita bisa menentukan nilai median dari data tersebut. Apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Ya, Pada pembelajaran hari ini yang menyenangkan yaitu kita diajarkan untuk menentukan median dari data kelompok secara berkelompok sehingga kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman yang lain. Oke, bahwa pembelajaran kita hari ini adalah berkelompok sehingga kita bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di dalam kelompok tersebut, bisa saling bekerja sama. Oke, untuk sebagai feedback dari pembelajaran hari ini, Ibu sudah membuat soal sebagai umpan baliknya dari pembelajaran awal sampai pembelajaran akhir. Silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Dimulai dari sekarang.
depan, yang lainnya duduk. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, silakan dipelajari materi berikutnya, ukuran pemusatan data pada modus. Ya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.